ya, boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, eh kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada tugas 3 sistem pengadaan. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Septiana Farisi. Lalu ada Muhammad Deni Karadena, ada Muhammad Fitra Arya Putra, Hardiat Hawari Utama, Ria Resti Arianti, Bagus Ragila Ramadan, dan yang terakhir ada Agus Kurniawan. Baik, di sini untuk pertanyaan diskusinya itu terdiri dari 15 soal, di mana setiap soal itu dikerjakan oleh beberapa orang dari kami. Lanjut. Baik, untuk diskusi pertama itu akan dijawab oleh saya. Di sini terdapat pertanyaan, mengapa organisasi itu melakukan eh, mengorbankan resource dan waktu untuk mengevaluasi supplier sebelum mereka itu memilih si supplier itu. Nah, dengan melakukan evaluasi pemasok secara menyeluruh, itu perusahaan itu dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi biaya, menjaga kualitas produk, dan membangun kemitraan yang lebih keberlanjutan. Di sini jika dijabarkan, yang pertama itu adalah mengurangi resiko ketika memilih memasok, lalu ada menghemat biaya dan memaksimalkan nilai karena dievaluasi sesuai dengan kebutuhan, lalu menjamin kualitas dan kinerja. Evaluasi ini membantu eh, kita perusahaan dalam melihat kualitas dari pemasok, lalu menyesuaikan strategi dan membangun hubungan jangka panjang, kepatuhan terhadap peraturan, mendorong inovasi dan keunggulan bersaing, dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas dan keandalan rantai pasok. Boleh dilanjut? Selanjutnya untuk di diskusi kedua itu ada pertanyaan mengapa purchaser atau pembelian itu memiliki distribusi dan manufaktur di dalam supply base atau di dalam rantai pasok mereka. Nah, purchaser atau pembelian itu menggunakan distributor dan produsen dalam rantai pasok mereka untuk menjaga keseimbangan biaya, fleksibilitas, dan efisiensi. Distributor itu menawarkan pengiriman yang cepat, pengembalian dalam jumlah kecil, beragam produk, serta layanan tambahan seperti dukungan teknis dan manajemen inventaris. Produsen itu memberikan harga yang lebih murah untuk pembelian besar, opsi kostumisasi, serta akses langsung ke keahlian teknis. Nah, kombinasi keduanya itu dapat membantu perusahaan mengoptimalkan biaya dan ketersediaan barang, mengurangi risiko rantai pasok, serta meningkatkan efisiensi operasional sesuai dengan kebutuhan bisnis. Boleh dilanjut? Untuk diskusi ketiga, di sini ada pertanyaan mengenai beberapa sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mencari sumber atau sumber pemasok yang berpotensi. Di sini itu pembeli dapat menggunakan berbagai sumber informasi untuk menentukan pemasok yang potensial agar mendapatkan kualitas, harga, dan keandalan terbaik. Nah, sumber-sumber ini itu meliputi yang pertama ada pemasok saat ini atau current supplier, lalu ada direktur dagang dan database online, lalu ada pameran dagang dan konferensi industri, jaringan profesional dan asosiasi industri, website perusahaan dan pencarian online, lalu ada lembaga riset pasar pihak ketiga, lalu ada rekomendasi dari rekan bisnis dan ahli industri, dan yang terakhir ada permintaan informasi. Boleh dilanjut? Selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh Dinika, silahkan.
Nah, yang keempat, dari ketujuh langkah dalam proses evaluasi, memilih pemasok manakah yang menurut Anda paling menantang dan mengapa? Dan jawabannya, identifikasi, kebutuhan, dan deteksi. Sulit karena kebutuhan dapat berubah dan spesifikasi harus sangat jelas. Yang kedua, pemilihan kriteria evaluasi tantangan. Oh, yang kedua, pemilihan pemilihan kriteria evaluasi tantangan dalam menyeimbangkan berbagai faktor seperti harga, kualitas, dan berkelanjutan. Ketiga, pengamalian keputusan akhir kebutuhan sering kali kompleks karena melibatkan banyak faktor dan memangku kepentingan. Lanjut. Oke, untuk diskusi kelima ini ditanya, apa saja sih indikator yang mungkin ditemukan dalam kunjungan pemasok yang dapat menentukan sebuah apakah manajer di perusahaan itu memiliki visi ke depan dan apakah perusahaan tersebut itu mampu menjadi pemasok yang terbaik. Di sini dapat kami hasil diskusi kami itu menjawab yaitu saat mengunjungi pemasok beberapa indikator itu dapat menunjukkan apakah manajemen perusahaan berpikiran maju atau forward looking dan apakah pemasok berpotensi menjadi best in class. Indikator itu meliputi yaitu yang pertama ada kepemimpinan dan visi strategis, stabilitas keuangan dan pertumbuhan bisnis, keunggulan operasional dan standar kualitas, manajemen rantai pasok dan keberlanjutan, dan yang terakhir ada keterlibatan karyawan dan pengembang SDM. Nah, yang keenam, bahas kelebihan dan kekurangan sumber tunggal, tunggal dan ganda beserta berbagai risiko yang terkait dengan masing-masing strategi pembelian ini. Strategi pembelian, so, so hanya ada satu pemasok yang bisa menyediakan barang atau jasa tertentu. Yang kedua, single sourcing. Perusahaan memilih hanya atau pemasok meskipun ada alternatif lain. Yang ketiga, multiple sourcing. Meng- Menggunakan lebih dari satu pemasok untuk produk yang sama. Keuntungan. Keuntungan adalah berhubungan bisnis lebih kuat, spesialis tinggi dalam produk tertentu, harga lebih kompetitif karena volume besar, lebih mudah mengelola hubungan dengan pemasok, mengurangi resiko gangguan pemasok, lebih banyak pilihan dalam menegosiasi menegosiasi harga. Terus yang ketiga, kekurangan dan resiko. Kekurangan dan resiko adalah resiko besar jika pemasok gagal. Terus kurang fleksibel jika harga naik. Risiko gangguan rantai pasok jika pemasok bermasalah. Ketergantungan tinggi pada satu pemasok. Konflik dalam pengolahan dan kualitas bisa bervariasi antar pemasok. Lanjut.
Oke, untuk diskusi yang 9 itu ditanya apa saja isu atau pertanyaan yang perlu ditangani oleh pembeli saat mengevaluasi dari memilih pemasok yang beragam. Didapat dari hasil diskusi kami yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada kualitas dan keandalan, yaitu apakah pemasok itu bisa menyediakan produk dengan kualitas yang baik secara konsisten, dan yang kedua itu ada apakah pemasok bisa memenuhi permintaan dalam jumlah yang dibutuhkan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipertanyakan kepada pemasok berdasarkan hasil diskusi. Dan yang ketiga itu ada kepatuhan hukum, yaitu apakah pemasok itu juga mematuhi regulasi dan standar industri. Dan yang keempat ada keberagaman dan inklusi, atau apakah pemasok itu berasal dari berbagai latar belakang, yaitu UMKM, bisnis, atau bisnis minoritas, seperti itu. Selanjutnya ada keberlanjutan, yaitu apakah pemasok itu menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan sosial. Selanjutnya, yang ke-10 itu ada di sini ditanya untuk mendefinisikan keberlanjutan dan diskusi mengapa hal ini itu semakin penting dalam seleksi dan evaluasi pemasok. Yaitu didapat diskusinya, yaitu yang pertama kita harus bisa mendefinisikan keberlanjutan itu, yang kita tahu bahwa pemenuhan kebutuhan saat ini tuh tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang mendatang. Dan yang kedua ada pentingnya keberlanjutan dalam rantai pasok, yaitu yang mencakup lingkungan, yaitu mengurangi limbah, emisi karbon, dan konsumsi energi. Dalam aspek sosial, yaitu seperti menerapkan kepatuhan terhadap standar tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja. Dalam aspek ekonominya, yaitu efisiensi biaya jangka panjang melalui praktik bisnis berkelanjutan. Dan pada tren globalnya itu banyak perusahaan besar mulai menetapkan standar keberlanjutan dalam seleksi pemasoknya. Baik, di sini ada pertanyaan. Kunjungi setidaknya 3 situs di yang web atau situs keuangan yang tercantum di bawah bagian stabilitas keuangan dari bab eh, ini, dan juga diskusikan kekuatan dan juga kelemahannya. Yaitu yang pertama ada MarketWatch, itu menyediakan data keuangan real time dan juga analisis tren. Itu kelemahannya fokus lebih pada pasar saham, bukan pemasok spesifik. Lalu juga yang kedua ada Web SEC, yaitu Securities and Exchange Commission, itu menyediakan laporan keuangan resmi perusahaan publik. Kelemahannya hanya mencakup perusahaan terdaftar yang ada di AS. Lalu yang ketiga ada Dun and Bradstreet, DNB, itu kelebihannya memberikan skor kredit bisnis dan juga analisis risiko pemasok. Kelemahannya layanan berbayar yang mahal. Next. Di sini ada juga nomor 12 itu teknologi spesifik seperti apa yang memungkinkan pembeli untuk membuat keputusan pemilihan sumber yang lebih baik dan lebih cepat. Di sini teknologi yang membantu pembeli dalam pemilihan pemasok yang lebih baik dan cepat itu ada 5. Pertama, AI dan machine learning. Ini bisa menganalisis data pemasok otomatis, terus juga mengidentifikasi risiko atau peluang, dan juga memprediksi keandalan pemasok. Lalu ada ERP dengan supplier management, itu mengintegrasikan data pemasok dengan operasional perusahaan untuk pemantauan real time. Lalu ada blockchain, itu meningkatkan transparansi transaksi dan juga melacak kepatuhan serta riwayat pemasok. Lalu ada SRM, ini software, itu mengelola hubungan pemasok dengan analisis kinerja berbasis data. Lalu ada terakhir Big Data Analytics, itu mengolah data pemasok dalam jumlah yang besar untuk mengidentifikasi risiko dan juga efisiensi. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan di diskusi saya itu ada mengapa pentingnya untuk segera mendiskusikan hasil kunjungan atau survei pemasok dengan pemasok. Jika pemasok memiliki area yang lemah, dalam kondisi apa pengembangan pemasok akan sesuai. Ini
bisa dijawab dengan 3 poin. Itu pertama, ada segera membahas hasil kunjungan atau survei pemasok penting untuk meningkatkan transparansi, lalu juga menyelesaikan masalah lebih cepat dan mencegah kesalahpahaman dan mempercepat pengambilan keputusan. Lalu ada yang poin kedua, jika pemasok memiliki kelemahan, pengembangan pemasok dapat dilakukan jika mereka memiliki potensi perbaikan, hubungan jangka panjang yang menguntungkan, biaya penggantian pemasok tinggi, serta menunjukkan komitmen untuk berkembang. Lalu ada poin ketiga terakhir, jika kelemahan pemasok mengancam operasional dan mereka tidak mau berbenah, mencari pemasok baru bisa menjadi solusi yang lebih baik. Oke, untuk diskusi yang ke-14 itu ditanya, disuruh mendiskusikan situasi di mana seorang pembeli itu mungkin memiliki pemasok yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Di sini dapat kami diskusikan, yaitu yang pertama ada mengapa tetap memilih pemasok yang mengalami kesulitan finansial, yaitu dengan ada 4 poin, yaitu yang pertama ada pemasok memiliki teknologi atau produk unik, kedua ada hubungan bisnis jangka panjang yang kuat, harga atau kesepakatan lebih yang menguntungkan, tidak ada alternatif pemasok lain dalam jangka pendek. Selanjutnya, yang pasti dari pemasok ini ada risiko yang akan kita hadapi, yaitu ada pertama ada gangguan rantai pasok akibat kebangkrutan, keterlambatan produksi atau pengiriman. Ketiga ada kualitas produk menurun akibat pemotongan biaya. Dan ada juga strategi dalam mitigasi risikonya sendiri, yaitu ada membantu pemasok dengan kontrak panjang, memberikan pembayaran yang lebih cepat dan membantu cash flow mereka, dan menyediakan dukungan operasional atau teknologi. Selanjutnya ada pada diskusi ke-15, yaitu ditanya mengapa waktu yang diperlukan untuk mengevaluasi dan memilih pemasok itu lebih dikurangi, dan diminta menyebutkan 3 metode yang paling menurut kita itu memiliki dampak paling besar dan mengurangi waktu seleksi pemasok. Yang pertama dulu yang kita bahas, mengapa alasan utama mempercepat evaluasi pemasok, yaitu ada kecepatan pasar, yaitu mencakup persaingan yang ketat, menuntut keputusan dan cepat. Kedua ada efisiensi operasional, yaitu proses yang lebih lama bisa menghambat produksi. Dan ketiga ada peluang bisnis, yaitu kesempatan harga atau stok bisa hilang jika terlalu lambat. Dan keempat ada resiko gangguan pasokan atau situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat. Ditanya juga tadi ada 3 metode utama untuk mengurangi waktu seleksi. Yang pertama sendiri ada digitalisasi dan otomasi proses evaluasi, yaitu mencakup ERP, AI, dan data real time mempercepat analisis pemasok. Dan yang kedua ada pre-qualified super supplier list, yaitu daftar pemasok terpercaya mengurangi waktu pencarian. Dan yang ketiga ada procurement dan platform digital, yaitu memanfaatkan marketplace B2B dan e-sourcing untuk proses lebih cepat. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi kami untuk saat ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.